dengan tema siswa. Ya, nanti akan bersama dengan rekan kami Reni yang ada di Cafe Kandar Jawa, tentunya sehubungan dengan dialog luar studio. Kita lanjut langsung berkomunikasi dengan rekan kami Reni. Silakan rekan Reni dilanjutkan. Baik, terima kasih rekan Vira di studio. Pendengar program 4 dimanapun Anda berada, langsung dari Balakan Rejawa, Arupala Food City. Kita menyiarkan secara langsung dialog luar studio yang akan kami angkat tema di hari ini edisi Rabu 5 Oktober 2022. Yakni siswa produktif untuk pemberantasan kemiskinan. Dan saya juga sudah bersama narasumber di pagi hari ini. Ada Bapak Rahmat HM selaku Kepala Cabang Dompet Duafa Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, walaupun cuaca di luar sedikit mendung tapi di sini tetap ceria ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, ada juga Bapak Rahmat. Nah pagi hari ini ramai dengan Bapak Rahmat. Ya semoga kita beri rahmat dan hidayah ya di pagi hari ini, diberi kesehatan. Pak Andi Rahmat dari Dinas Sosial khususnya Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Mbak Reni, selamat pagi. Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Luar biasa, lumayan ya Pak ya. Kantor Dinsos ke sini ya, ke Arupala lumayan, tapi tidak menyurutkan semangatnya Pak Rahmat untuk hadir bersama kami di tengah-tengah kita di program 4 RRI Makassar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah pendengar program 4 dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas lebih jauh seperti apa zakat, infak, sedekah dan wakaf produktif sebagai pemberantasan kemiskinan, sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Rahmat yang bisa disinergikan juga dengan dari pemerintah Kota Makassar sendiri khususnya Dinas Sosial, kita dengarkan satu buah lagu berikut ini. Ruang hatiku yang kau temukan, sempat aku lupakan, kini kau sentuh, aku bukan jatuh cinta, namun aku jatuh hati. Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku harap kau tahu bahwa aku terinspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu, tapi bolehkah aku selalu di dekatmu. Aku bukan jatuh cinta, namun aku jatuh hati. Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku harap kau tahu terinspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu, tapi bolehkah aku selalu di dekatmu. Katanya cinta memang banyak bentuknya. Ku tahu pasti, sungguh aku jatuh hati. Ku terpikat pada tuturmu, aku
Ku tersihir jiwamu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku harap kau tahu bahwa ku terinspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu, tapi bolehkah ku selalu di dekatmu. Baik, pendengar program 4 dimanapun Anda berada, berbicara terkait dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Tentunya kita akan langsung bersama narasumber di pagi hari ini. Bagaimanakah si SWAF ini dikelola dengan baik oleh Dompet Duafa. Tapi sebelum itu mungkin kita memberikan dulu informasi seperti apa si SWAF produktif seperti apa itu, Pak Rahmat? Iya, jadi siswa produktif itu adalah penggunaan dana-dana sosial dari masyarakat. Kalau Ziswaf itu kan zakat, infak, sedekah, wakaf, dia spektrumnya dalam sisi agama. Tapi sebenarnya ini adalah bentuk donasi-donasi atau dana-dana yang diberikan oleh masyarakat. Ada yang sifatnya wajib, misalnya zakat, ada yang sifatnya sukarela. Misalnya infak, sedekah, dan wakaf itu tidak wajib, tapi basisnya sukarela. Nah, Dompet Duafa sebagai lembaga resmi yang mengelola dana-dana Ziswaf dari masyarakat ini, sebisa mungkin dana-dana ini kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang bersifat jangka panjang, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Seperti apa itu Pak kegiatan? Jadi misalnya dana-dana yang kita himpun itu tidak serta-merta kita selalu salurkan dalam bentuk bantuan-bantuan langsung tunai, tapi kita buat program yang sifatnya pemberdayaan dan berjangka waktu yang lama sehingga dana ini bergulir terus. Misalnya kita di salah satu program Dompet Duafa ada program pemberdayaan petani-petani kopi. Di Kabupaten Sinjai, di Kabupaten Pinrang. Kemudian ada program microfinance untuk ibu-ibu pengusaha kecil dengan menggunakan dana-dana ini. Sehingga dana ini bergulir dan tidak langsung habis. Sehingga manfaatnya bisa lebih lama dan produktif dirasakan oleh penerima manfaat seperti itu. Oke, berarti memang selain untuk di pertanian, apakah memang ada sebagai bantuan usaha lainnya atau seperti apa? Ada kategori-kategori tersendiri? Iya, ada beberapa kategori program-program penyaluran dana-dana Ziswaf ini di Dompet Duafa. Misalnya ada program-program untuk pemberdayaan ekonomi dalam bidang pertanian, UMKM, seperti bantuan modal usaha, microfinance di Kota Makassar. Kemudian ada dalam bentuk pemberdayaan petani lebah, peternak lebah, ada peternakan juga. Dan kita juga saat ini punya satu klinik namanya layanan kesehatan cuma-cuma yang bisa diakses oleh orang-orang miskin secara gratis layanan kesehatannya. Dan itu tidak perlu menggunakan iuran segala macam. Tapi karena program ini dibiayai dari dana Ziswaf, sehingga orang-orang yang memang berhak merasakan manfaat dari program ini tuh bisa langsung mengakses. Nah, seperti apa itu mekanismenya? Sebelum dilanjut, saya mengundang juga penelpon ya di program 4 bagi Anda yang saat ini hadir di ruang dengar Anda mendengarkan kami, silahkan bergabung di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Mungkin Anda juga beranggapan bahwa saya juga pengen berzakat, tapi saya belum menentukan lembaga mana atau badan mana yang saya bisa menyalurkan zakat saya. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Rahmat. Mekanisme yang bisa dijelaskan terkait program yang disebutkan tadi, Pak. Nah, jadi mekanisme dalam bidang kesehatan tadi ya, kliniknya. Jadi klinik ini terbuka untuk umum, tapi layanan yang gratis itu diberikan hanya untuk yang kategori fakir miskin. Karena basisnya adalah dana zakat ya. Jadi orang-orang yang masuk kategori miskin ini setelah kita survei dan kita data, kita berikan kartu member, kartu keanggotaan yang mereka jika ingin mengakses layanan kesehatan di klinik itu,
bisa menunjukkan kartu keanggotaannya. Berarti didata dulu. Didata dulu. Tapi kalaupun ada kasus-kasus misalnya belum sempat didata, layanan pertamanya itu harus gratis. Oke. Nah, apalagi kasus-kasus emergensi. Jadi klinik yang kita punya ini adalah klinik dengan status layanan yang setara dengan puskesmas. Nah, jadi klinik ini juga dibangun dengan dana-dana Ziswaf. Nah, bisa kita komparasi ya, ketika dana ini kita hanya salurkan dalam bentuk bantuan, misalnya 100.000 ke keluarga miskin. Dibandingkan kita buat klinik, tapi klinik ini ada selamanya dan bisa diakses layanan kebermanfaatannya panjang kan. Dibanding kita bagi 100.000 habis dalam 1 hari, 2 hari, besok lagi minta lagi seperti itu. Atau ada kebutuhan lagi untuk bantuan tunai. Oke. Nah, Kalau di Sulawesi Selatan, apalagi khususnya di Kota Makassar, sudah ada berapa klinik yang di Baru satu. Baru satu. Iya. Di mana, Pak? di Jalan Abdullah Deng Sirwa, pertigaan Adiaksa. Oke. Iya. Jadi memang kalau misalkan ada masyarakat yang saat ini mendengarkan perbincangan kita, nah dan tertarik, apakah memang dia harus datang dulu ke Abdesi? Seperti apa? Iya, bisa langsung datang untuk berobat, konsultasi. Kemudian kalau memang saat itu butuh tindakan, kita akan berikan tindakan secara gratis. Kemudian setelahnya kita akan survei untuk kunjungan selanjutnya, memastikan bahwa layanan itu diakses oleh orang-orang yang tepat sasaran. Nah, apakah memang sebelumnya ketika memang sebelum mereka ke sana, bisakah mereka mengakses, karena sekarang zamannya digitalisasi. Iya. Nah, bolehkah mereka mendaftar? Saya pengen daftar dulu dari rumah, atau ada tetangga atau kerabat yang memang tahu informasi tersebut, namun tetangganya itu memang butuh bantuan, dia boleh didaftarkan tidak lewat digitalisasi atau memang ada form digitalnya? Nah, sekarang dompet Duafa sudah bisa diakses di kanal sosial media manapun. Jadi bisa langsung ke sosial medianya, bisa ada nomor customer service yang available 24 jam. Misalnya di Instagram @dedesulsel, di situ masyarakat bisa langsung DM ataupun bisa mengakses customer service melalui Instagram di situ untuk mengakses layanan-layanan, program-program bantuan dari dompet Duafa. Nah, kita beralih ke Dinas Sosial, khususnya dari Dinas Sosial Kota Makassar ya Pak ya. Nah, ada nggak atau boleh dijelaskan dulu program-program bantuan sosial yang ada di Dinas Sosial Kota Makassar ini Pak? Ya, makasih Mbak Ren. Pada prinsipnya memang khusus dalam rentan waktu beberapa hari terakhir ini, saya kira memang kami dari pemerintah, khususnya menyangkut kebijakan pemerintah pusat yang notabene kita laksanakan di kabupaten kota dalam beberapa hari terakhir ini, khususnya dalam rangka penyesuaian harga BBM, pemerintah pusat memang menggelontorkan yang namanya bantuan langsung tunai penyesuaian harga BBM. Khusus untuk di Kota Makassar, penerima BLT BBM ini ada 455.588 keluarga penerima manfaat. Olehnya itu memang dari 45.558 keluarga penerima manfaat ini, saya kira memang sekarang penyalurannya sudah hampir 98% untuk penerimanya. Memang apa yang menjadi indikator daripada 2% ini tidak dapat tersalur, memang dari data yang kita dapat ada yang data yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah, itu yang mungkin menjadi kendala kita sehingga 2% ini yang sampai sekarang ini belum tersalur. Olehnya itu memang seiring dengan lahirnya beberapa kebijakan yang notabene terkait dengan penyelesaian harga BBM ini, pemerintah harus memutar sedikit beberapa kebijakan khususnya dalam rangka menurunkan tingkat inflasi. Kami di Kota Makassar, alhamdulillah Bapak Wali Kota telah memberikan beberapa kebijakan-kebijakan khususnya ke beberapa SKPD teknis dalam rangka pengendalian inflasi untuk di Kota Makassar. Insya Allah kami di Kota Makassar dalam waktu dekat ini, selain tadi pengendalian melalui BLT BBM yang dilakukan oleh pemerintah pusat, di samping juga ada bantuan subsidi upah yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Saya kira juga khusus dari pemerintah kota dalam waktu dekat
Dinas Perdagangan sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota akan melakukan lagi pasar murah dalam rangka pengendalian tingkat inflasi ini. Begitu juga dengan memaksimalkan lorong-lorong wisata kita untuk bagaimana warga kita yang ada di lorong-lorong wisata ini bisa mengendalikan inflasi dengan menanam tanaman-tanaman produktif di lorong-lorong wisata yang ada di Kota Makassar. Selain juga memaksimalkan nelayan-nelayan kita, memberikan juga subsidi kepada nelayan, ini yang dalam waktu dekat juga dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pertanian dan Kelautan untuk di Kota Makassar. Begitu juga dengan pengembangan UMKM kita di Kota Makassar. Ini dalam waktu dekat juga kita akan kembangkan seiring lahirnya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 dalam rangka memang memaksimalkan, mengupayakan penyesuaian BLT BBM ini tidak memberikan dampak inflasi yang terlalu besar kepada warga masyarakat. Itu Mbak Ren. Oke, baik. Berarti yang saat ini yang digenjot adalah BLT BBM. Nah, itu salah satunya. Itu salah satunya. Tapi kebijakan pemerintah kota yang tadi yang saya sampaikan, Bapak Wali Kota dalam waktu dekat akan mengembangkan pasar murah, memaksimalkan lorong-lorong wisata dengan menanam tanaman-tanaman produktif, dan beberapa hari terakhir ini Bapak Wali Kota mengunjungi lorong-lorong wisata dan alhamdulillah progresnya sangat baik. Nah, itulah kolaborasi dari berbagai dinas juga ya yang ada di Kota Makassar, khususnya di pemerintah Kota Makassar. Nah, kalau melihat program yang saat ini telah disinergikan dengan lembaga atau badan zakat, nah khususnya mungkin dengan Dompet Duafa, apa saja itu Pak? Apakah sudah pernah ada atau memang sudah berjalan berapa lama? Ya, saya kira memang Dompet Duafa ini adalah salah satu lembaga sosial yang notabene bekerja sama dengan dinas sosial. Kami dengan beberapa lembaga-lembaga sosial yang ada di Kota Makassar senantiasa berkolaborasi, khususnya dalam rangka bagaimana penanganan kemiskinan dan begitu juga dengan penanganan pasca kejadian bencana khususnya di Kota Makassar. Kami senantiasa berkolaborasi, apakah itu dari Basnas, Dompet Duafa juga, itu senantiasa kita berkolaborasi. Pengalaman kami dalam waktu dekat kemarin ini, khususnya kejadian bencana sosial kebakaran di Kelurahan Rapokaling, kami melihat langsung Dompet Duafa juga turun di situ. Di samping memang dinas sosial memang turun melakukan dapur umum, memberikan trauma healing kepada warga yang karena memang dampak yang diberikan, dampak terjadinya bencana kebakaran di Kelurahan Rapokaling memang sangat besar dengan 186 jiwa terdampak kemarin di Kelurahan Rapokaling dengan 47 kepala keluarga yang terdampak. Jadi memang sangat besar. Akses jalan juga yang masuk ke lokasi kejadian bencana kemarin memang sangat sempit sehingga menyulitkan juga kemarin para petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman di sana sehingga dampak terjadinya kebakaran di Kelurahan Rapokaling itu bisa sampai 186 jiwa tadi yang terdampak. Oke. Nah, pendengar program 4 dimanapun Anda berada di Kanre Jawa Arupala Food City juga ini telah hadir juga beberapa penonton yang hadir. Nah, saya ingin bertanya. Oh baik, sebelum saya lempar ke floor, kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Maaf, volume audio radionya boleh dikecilin sedikit Pak? Iya. Ya, silakan. Dengan Bapak siapa Pak? Ya, halo. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Walik. Pak Malik. Oh iya, Pak Wali, silakan Pak Wali.
selalu mutar untuk penuhi bayar listrik karena dia listrik dia biasa bayar listrik biasa bahkan biasa hampir 300.000 per bulan. Jadi cuma dia itu dia ke Malaysia Pak. Apa namanya dia bikin rumah di sini Pak. Karena dia kerja dulu di Malaysia jadi TKI sehingga dia pulang di sini ya. Baik, Pak Wali. Tiba-tiba pulang karena apa namanya bapak saya meninggal, jadi sempat lagi kerja di sana untuk mengumpulkan untuk beli sesuatu lah di sini ke bursa atau apa saja. Udah dapat saya sudah dapat sedikit. Nah ini mungkin bagaimana mekanisme untuk ada ini Pak Walik atau keluarganya ya yang ingin mendapatkan juga bantuan. Nah seperti apa? Mungkin dari Pak Andi Rahmat dulu ini dari pemerintah. Nah ini kasusnya juga tadi agak sulit. Kami juga tidak terlalu mendengarkan ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wali. Tapi yang saya tangkap dia juga pengen mendapatkan bantuan. Tapi tidak serta-merta bahwa bantuan itu tidak memberikan secara langsung. Nah didata dulu seperti apa ya Pak? Boleh dijelaskan mekanisme masyarakat itu yang tergolong dari berapa kategori atau apa siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan dan kelas-kelasnya seperti apa? Boleh dijelaskan? Ya Mbak Ren, jadi memang pada prinsipnya Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Pusdatin Kemensos itu mengeluarkan yang namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Khusus untuk di Kota Makassar ada 434.000 sekian jiwa masyarakat Kota Makassar yang terdaftar DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dari 434.000 ini ada 153.000 keluarga sebagai masuk dalam kategori DTKS itu. Di dalam DTKS ini, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, di sini terkategori warga masyarakat kita yang notabene masuk dalam penduduk rentan miskin dan sangat miskin. Ini di 434.000 ini. Olehnya itu, bagaimana kita bisa masuk ke DTKS? Nah, ini kan menjadi pertanyaan mungkin yang disampaikan Pak Walik atau bagaimanakah? Yang penerima BLT BBM, apakah dia tergolong masuk penerima bantuan pangan non tunai yang digelontorkan juga oleh pemerintah pusat, ataupun dia sebagai masuk kategori program keluarga harapan atau PKH yang biasa kita, ini semua adalah warga kita yang masuk dalam DTKS. Tidak mungkin kita bisa dapat bantuan kalau kita tidak terdata dulu DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dalam waktu dekat ini memang pemerintah Kota Makassar, kami khususnya dengan Dinas Sosial akan berkolaborasi dengan perangkat kelurahan dan tokoh-tokoh masyarakat di tingkat kelurahan akan melakukan musyawarah kelurahan. Apa musyawarah kelurahan ini? Apa yang maksud musyawarah kelurahan? Musyawarah kelurahan ini adalah dibuat untuk melakukan verifikasi dan memvalidasi lagi kembali data DTKS kita. Nah, karena menurut Permensos 115, salah satu upaya untuk melakukan verifikasi dan validasi ini adalah melalui musyawarah kelurahan. Musyawarah kelurahan inilah yang dilakukan melalui urung rembuk di tingkat kelurahan untuk memverifikasi dan validasi kembali data DTKS kita. Apakah si A umpamanya sekarang ini masih tergolong miskin atau sekarang tingkat penghidupannya kan mungkin sudah baik, jadi sehingga di DTKS itu sudah tidak terhimpun lagi, kemungkinan bisa diganti lagi dengan orang lain karena kan tingkat penghidupan orang hari kemarin 2 tahun kemarin dengan tahun beda-beda ini, ya, kemungkinan kan sudah terjadi peningkatan taraf hidupnya sehingga memang sudah perlu dilakukan penyesuaian lagi. Hasil DTKS di tingkat kelurahan, musyawarah kelurahan ini dihimpun oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Ada 153 kelurahan nanti melakukan musyawarah kelurahan. Insya Allah bulan ini atau paling lambat bulan depan kita lakukan musyawarah kelurahan. Hasil musyawarah kelurahan ini diajukanlah ke Kementerian Sosial melalui Pusdatin Kemensos untuk dilakukan verifikasi akhir nantinya. Karena keluaran DTKS ini adalah melalui Kementerian Sosial Kota Makassar, bukan melalui Dinas Sosial. Rujukannya untuk memberikan bantuan semua berbasis DTKS Mbak Ren. Jadi tidak serta-merta langsung memberikan bantuan saja, harus didata dulu dan datanya juga harus update ya Pak ya. Jangan sampai memang kemarin sudah diberikan bantuan dan ternyata mungkin selang waktu
perekonomiannya juga membaik dalam keluarga tersebut, atau bisa jadi dalam program dari Dinas Sosial Kota Makassar sendiri, tadinya mungkin orangnya masih ada, ternyata tahun depan sudah nggak ada. Nah biasanya kan itu data yang itu harus diupdate ya Pak ya, jangan sampai memang di data masih ada namanya tapi sudah tidak ada orangnya. Itu jadi PR juga ya Pak ya, biasanya ya Pak ya. Makanya dalam muskal nanti ini itulah membahas ke semuanya itu. Melakukan validasi dan verifikasi semua kembali data-data DTKS kita yang ada di kelurahan sekarang. Nah baik, kalau dari Dompet Duafa sendiri Pak Rahmat, gimana nih? Boleh juga diinformasikan kepada Pak Walik tadi, karena pasti juga dari Dompet Duafa harus punya data. Iya kan Pak ya, dan mungkin bisa dijelaskan, tidak serta-merta langsung Pak Walik datang ke Dompet Duafa, saya juga boleh dong masuk dalam daftar penerima bantuan atau seperti apa Pak? Ya, jadi kalau di Dompet Duafa kita juga lebih ke basis kebutuhan sih sebenarnya. Jadi misalnya masyarakat itu bisa langsung sebenarnya datang ke kantor Dompet Duafa untuk pengajuan bantuan. Namun sebelum kita memberikan bantuan, kita melakukan asesmen dulu. Asesmen terkait kebutuhannya, validasi dokumen-dokumennya dan lain-lain. Dan itu tidak terbatas hanya pada masyarakat Makassar saja, karena kami banyak sekali menemui kasus di mana banyak orang-orang yang dari luar Makassar, mereka datang ke Makassar mencari kerja, kasusnya banyak yang diiming-imingi kerja atau dijanjikan pekerjaan. Tapi setelah mereka di sini mereka tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga tidak jelas tinggal di mana, makannya bagaimana dan lain-lain. Sehingga mereka butuh dana untuk pulang. Nah kasusnya banyak sekali seperti itu. Yang kita lakukan di Dompet Duafa adalah memverifikasi tadi data-datanya, kemudian yang kita bantukan adalah langsung tiket kepulangan, jadi tidak berupa uang cash. Nah jadi kalau misalnya mereka mau pulang ke Jawa, kita belikan tiket kapal laut, mau pulang ke luar daerah kita belikan tiket bus dan lain sebagainya, sehingga mekanisme penyaluran dananya juga sangat terjaga, karena jangan sampai ketika kita berikan bantuan uang tunai langsung itu akan disalahgunakan, karena sudah banyak juga modus-modus seperti itu yang datang ke kami, yang kita harus hati-hati mengantisipasinya. Ada juga yang misalnya masyarakat yang kebutuhannya langsung sembako, nah kita akan belikan sembako. Nah tidak memberikan uang tunai langsung, jadi langsung memenuhi kebutuhannya seperti itu. Tapi karena dana kita memang terbatas juga, jadi kita cukup selektif juga untuk memberikan bantuan, dan betul-betul asesmennya, surveinya kita lakukan secara detail. Oke baik, sebelum kita lanjut untuk menerima penelpon, saya lempar the floor dulu. Baik, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para narasumber. Saya Nila. Mungkin saya ke Dompet Duafa ya. Ini kan Dompet Duafa ini kita taunya nanti kita tahu ada Dompet Duafa ketika ada kejadian, bencana atau mungkin ada bantuan-bantuan apa seperti itu. Nah, ini kita kan sempat heboh nih beberapa bulan kemarin lah ya. Yang kemudian ada ibu-ibu yang kemudian bunuh diri dengan anaknya karena terlilit hutang. Nah sedangkan kita tahu kan dalam agama, saya juga baca-baca aja nih Pak ya, mungkin dikoreksi kalau saya salah, mereka yang boleh mendapatkan infak sedekah itu adalah orang yang terlilit hutang, selain fakir miskin, dan juga mereka yang membutuhkan. Kemudian Dompet Duafa ini apakah melakukan apa ya istilahnya kayak jemput bola begitu di lapangan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya, karena kan pasti Dompet Duafa ini ada di seluruh Sulsel ya, di seluruh kabupaten kota. Nah apakah mereka melakukan jemput bola seperti itu, atau nanti ya seperti yang banyak kita lihat, nanti setelah kejadian baru datang, setelah kejadian baru datang. Nah jika memang Dompet Duafa ini bisa melakukan jemput bola seperti ini, kemungkinan kondisi seperti yang kemarin kita lihat mungkin bisa diminimalisir. Nah kemudian kalau bicara soal dinas sosial mungkin Pak ya, data kan juga ada nih di dinas sosial, siapa yang kalau bicara fakir miskin lengkap, tapi kalau soal mereka yang berhutang kemudian terlilit hutang tapi kayaknya rumahnya bagus nih kelihatan, biasa kan seperti itu Pak ya.
Nah, apakah ini juga menjadi target Dinas Sosial bersama Dompet Duafa supaya hal-hal seperti ini kita nggak pernah tahu nih Pak. Mungkin besok-besok ada terjadi di Makassar, kita kan nggak pernah tahu Pak. Orang-orang dengan kesusahannya masing-masing kadang kan mereka, apalagi ibu-ibu itu nggak mau bilang, nggak mau cerita bahkan dengan keluarganya mereka. Nah mungkin nanti ke depan apakah Dompet Duafa bersama Dinas Sosial juga akan melakukan jemput bola langsung untuk mengetahui kondisi di tengah masyarakatnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nila. Nah, lanjut Pak. Ya, Silakan, terima Pak kasih Bu Nila atas pertanyaannya. Dan memang kita turut prihatin ya atas kejadian seperti itu dan ternyata bukan hanya satu kejadian tapi ternyata ada beberapa kejadian yang serupa dengan motif yang sama. Nah, Dompet Duafa ini adalah lembaga sosial masyarakat ya. Kita basisnya pun kita memang hadir di daerah-daerah tapi kita basisnya adalah relawan. Nah, kita berusaha selalu untuk peka terhadap isu-isu sosial, isu-isu di masyarakat. Tapi untuk kasus seperti itu karena utang itu kan biasanya sifatnya pribadi ya. Bahkan suami almarhum itu tidak tahu tentang utang piutang ini. Nah, bagaimana dengan layer-layer di luar keluarganya bisa tahu tentang ini kalau tidak ada laporan. Nah, kami memang dengan keterbatasan SDM sebisa mungkin peka terhadap isu-isu sosial, tapi kita juga mengharapkan masyarakat aktif untuk mengabarkan, menginformasikan kepada kami jika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dan kita perlu garis bawahi juga bahwa memang zakat itu salah satu yang berhak menerima zakat adalah golongan yang memiliki utang atau istilahnya gorimin, orang yang punya utang. Nah tapi menurut fikihnya orang yang berutang piutang ini kita harus lihat juga mereka melakukan utang piutang itu dalam rangka apa? Apakah kegiatan konsumtif ataukah memang kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah baru kita bisa menentukan mereka berhak menerima zakat atau tidak. Dan kalaupun mereka berhak menerima zakat karena utangnya, yang kita berikan adalah kebutuhan hidupnya, bukan membayarkan kredit-kreditnya. Nah jadi itu yang perlu digarisbawahi ya pemirsa dan pendengar sekalian. Karena kalau misalnya kita dana zakat itu dipakai untuk membayarkan utang-utangnya, semua orang pasti mau dong dengan status orang berutang kan. Karena basis itu mereka langsung mengklaim, oh saya mau dana zakat biar dibayarkan utangnya. Tapi tidak sesimpel itu, kita harus melihat apakah utang itu utang produktif, konsumtif, ataukah memang utang yang harus mendesak dilakukan oleh orang ini atau tidak. Kemudian bantuannya bantuan untuk memenuhi kebutuhannya pada saat itu, bukan untuk membayarkan utang-utangnya. Nah, kalau dari Pak Rahmat sendiri, nah tambahan dari pertanyaan dari Ibu Nila tadi, apakah nantinya juga akan sinergi dengan Dompet Duafa untuk langsung menjemput bola atau seperti apa nanti? Ya, seiring dengan apa yang diajukan tadi Mbak Nila, saya kira memang fenomena Kota Makassar yang notabene sebagai kota metro, saya kira ini adalah satu fenomena khusus juga seiring dengan banyaknya permasalahan-permasalahan masalah kesejahteraan sosial yang terjadi. Salah satunya tadi contoh Mbak Nila. Belum lagi yang tiap hari kami dari Dinas Sosial menjaring beberapa orang-orang terlantar Mbak. Orang-orang terlantar ini selalu muncul apakah dia sebagai lansia terlantar, anak terlantar, hampir fenomenanya tiap hari ada di Kota Makassar. Olehnya itu memang ke depan ini kita harus memang berkolaborasi mungkin bukan saja dengan Dompet Duafa, namun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya untuk memaksimalkan ini. Khusus untuk terkait dengan utang, saya sangat sependapat tadi dengan yang disampaikan Pak Rahmat. Kita lihat dulu apakah apa yang diberikan ini terkait dengan utang memang khusus untuk konsumtif kah atau memang kebutuhan produktifnya kah? Karena memang kita harus bedakan kalau utang ini memang dia lakukan khusus untuk memenuhi kebutuhannya kah ataukah hanya memenuhi keinginannya? Karena sangat beda kebutuhan dengan keinginan, Mbak. Sangat beda kebutuhan dengan keinginan. Memang kita ingin mobil, tapi kebutuhan kita bukan mobil dulu. Kita fokuskan dulu beli bukunya anak-anak, kita beli perlengkapan alat tulisnya anak. Itu yang kebutuhan lebih mendesak daripada keinginan kita untuk membelikan kendaraan. Ini yang harus kita lihat. Ini yang olehnya itu apa yang menjadi tanggapan tadi Mbak Nila, memang ini adalah kasuistik di tingkat individualistik masing-masing. Olehnya itu kita harus mengendalikan diri kita memang.
yang mana menjadi keinginan kita dan yang mana menjadi kebutuhan kita. Olehnya itu, apa yang menjadi tanggapan dari Pak Rahmat tadi, apakah betul-betul unit utang dilakukan dengan produktif kah atau non produktif? Jangan sampai memang kita mengutang ini dilakukan dengan non produktif. Itu yang tanggapan saya, Pak Red, terkait dengan ini. Satu pertanyaan lagi ada dari adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya juga, silakan. Oke, saya mau bertanya, bagaimana... Namanya siapa sayang? Maaf, nama saya Ainun, saya magang di RRI. Pertanyaan saya adalah bagaimana sistem pengelolaan dari Zifkaf dan apakah hal itu efektif untuk mengentaskan kemiskinan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, silakan Pak Rahmat. Gimana nih, khususnya dari Dompet Duafa sendiri, sejauh mana pengelolaan zakat yang ada di Dompet Duafa? Apakah memang ini salah satu peran sebagai pemberantasan atau menentaskan kemiskinan? Ya, nah bagus sekali pertanyaannya. Zakat di Dompet Duafa seperti yang saya bilang tadi, kita berusaha untuk mengelolanya secara produktif supaya manfaatnya lebih panjang seperti itu ya, dengan program-program pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan lain-lain. Kalau boleh kita bilang instrumen zakat ini sebenarnya adalah salah satu instrumen keuangan yang cukup besar potensinya. Kalau menurut datanya kita tuh potensi zakatnya di Indonesia sekitar lebih dari 300 triliun rupiah jika semua umat muslim itu membayarkan zakatnya. Jadi potensinya lebih dari 300 triliun. Tapi faktanya yang terrealisasi saat ini ketika semua lembaga zakat dikumpulkan itu baru sekitar 10 triliun. Nah jadi jauh sekali ya gapnya, potensi 300 triliun, realisasinya 10 triliun. Baru berapa persen itu? Nah, berarti kan sebenarnya ada banyak potensi zakat ini yang harus kita kuatkan, kita sosialisasikan masyarakat untuk membayar zakat. Karena zakat ini dari zaman dahulu ya, ketika memang zakat ini di zaman-zaman sahabat Nabi itu ditegakkan, memang itu menjadi solusi pemberantasan kemiskinan. Potensi zakat ini pun lebih dari 300 triliun ini adalah 10% dari APBN kita. Nah bayangkan kalau misalnya zakat ini kita maksimalkan untuk membuat program-program yang produktif, misalnya pembukaan lapangan kerja, pemberian modal usaha, pelatihan, peningkatan kapasitas bagi anak muda dan lain-lain, itu akan jauh lebih berdampak ya saya kira. Manfaatnya juga kita akan lebih terasa lebih lama seperti itu. Dan di Dompet Duafa mengikuti pola itu juga, kita polanya bagaimana dana-dana zakat ini kita produktifkan. Dan kita itu juga masuk sebagai masyarakat paling dermawan di dunia berdasarkan World Giving Index. Kita paling tinggi. Makanya setiap ada bencana kebakaran, bencana alam, kita tuh rajin untuk berdonasi. Bahkan kemarin juga dengan kasus yang di Malang, itu para ARMY, fanbase dari grup band Korea, itu bisa mengumpulkan lebih dari 400 juta cuma dalam beberapa hari, memberikan santunan kepada para korban. Dan itulah kekuatan donasi di masyarakat kita. Jadi kalau tidak terkelola dengan baik, ini berpotensi juga disalahgunakan oleh banyak pihak ya. Nah jadi kita melakukan prosedur pengelolaan Ziswaf ini sesuai juga dengan ketetapan dari Kementerian Agama. Kita juga melaporkan secara berkala kepada Basnas, kita melaporkan juga kepada Kemenak dan Dinas Sosial juga. Dan kita juga melakukan audit internal, audit eksternal dan juga audit syariah dari Kemenak. Sehingga selain pengelolaan dana ini ada juga mekanisme pengawasan dari pihak eksternal terhadap pengelolaan dana di Dompet Duafa. Nah sejauh ini untuk jumlah siswa yang ada di Dompet Duafa sudah berapa ini Pak? Kalau di Dompet Duafa sendiri baru sekitar 6 miliar dalam 1 tahun. Dan itu sangat kecil sekali sebenarnya dibandingkan dengan potensi yang kita miliki ya. Oh oke. Baik. Sebelum kita lanjut perbincangan kita di pagi hari ini dan pendengar program 4 dimanapun Anda berada, kita berikan dulu seringan lagu berikut ini.
Tetaplah bersama kami. Begitu sempurna di mataku, kau begitu indah, membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan janganlah kau tinggalkan diriku, takkan menghadapi semua bersamamu. Ku akan bisa, adalah darahku, kau adalah jantungku. Lengkapi diriku, oh sayangku, kau begitu sempurna. Sempurna. Kau genggam tanganku saat diriku memandang terjatuh, bersihkan kata menghapus semua sesalku. Janganlah kau tinggalkan diriku, tak mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa, kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh sayangku, kau begitu sempurna. 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 Baik, pendengar program 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, kita kembali ke studio dulu untuk bergabung bersama rekan Vira yang ada di sana. Belum best.
Baiklah pendengar program 4 dimanapun Anda berada, masih di Nusantara Pagi. Tentunya masih bersama saya Syareni. Kita melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini dengan narasumber saya Pak Rahmat selaku Kepala Cabang Dompet Duafa Sulawesi Selatan, dan juga masih bersama Bapak Andi Rahmat. Double rahmat ya Pak ya, dari Dinas Sosial Kota Makassar. Berbincang terkait dengan siswa pagi hari ini. Mungkin untuk dari Dompet Duafa sendiri melihat banyaknya program yang telah dijalankan oleh Dompet Duafa, bahkan juga proses pengelolaan zakat di Dompet Duafa juga ini kan udah makin gencar di platformnya juga, karena kita sudah zamannya digitalisasi, pegang handphone udah bisa menyalurkan zakat gitu ya. Nah, mungkin ada sedikit permasalahan atau kendala yang sejauh ini belum diatasi atau sambil sementara berjalan proses diatasinya kendala-kendala tersebut seperti apa Pak? Ya kalau saya rasa sih kendala yang cukup besarnya tantangan sih saya bilang tantangannya adalah edukasi zakat sendiri itu, karena masyarakat sepertinya masih paham zakat tapi masih pada tataran zakat fitrah. Oke. Kalau zakat fitrah oke lah, biasanya masyarakat itu tahu kapan bayarnya, berapa jumlah yang harus dibayar. Karena itu adalah salah satu momen spesial juga kan zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadan. Tapi kan zakat ini kalau menurut fikihnya banyak sekali jenisnya, terutama zakat harta atau zakat mal. Kita punya emas itu ada zakatnya, zakat pendapatan itu ada juga, zakat harta-harta lainnya ada. Bahkan sekarang sudah berkembang ke zakat-zakat, misalnya zakat obligasi, saham dan lain-lain. Dan itu yang menjadi tantangan bagi kami, bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya bisa lebih sadar terkait zakat-zakat harta yang dimiliki. Dan juga karena kita sudah mengikuti juga pola digitalisasi saat ini, bahwa zakat itu sekarang sudah sangat mudah dibayarkan, tidak perlu harus datang ke kantor. Tapi masih banyak juga masyarakat yang lebih memilih cara-cara yang lebih konvensional seperti ya datang ke kantor untuk membayar. Padahal sebenarnya lebih praktis dan lebih efisien, aman juga ketika bisa via transfer, via website dan lain-lain. Nah itu yang menjadi tantangan kita untuk mengedukasi masyarakat tentang pembayaran zakat. Tapi sejauh ini memang gencar kan Pak untuk memberikan sosialisasi ataupun juga edukasi kepada masyarakat? Iya, sangat kita masifkan ya melalui media-media sosial, media luar ruang, media massa, bahkan kegiatan-kegiatan seperti ini juga adalah salah satu upaya kita bagaimana mensosialisasikan zakat itu. Ada nggak binaan dari Dompet Duafa sendiri untuk sebagai untuk sebagai proses mengentaskan kemiskinan, memberantas kemiskinan? Mungkin ada binaan dari kaum-kaum yang memang sudah diberikan bantuan yang seperti Bapak sebutkan tadi microfinance ya. Nah, apakah memang ada binaan tersendiri khususnya dari satu keluarga atau beberapa keluarga yang sudah dibina untuk membuka peluang usaha? Iya, sudah ada dan sudah lebih dari 5.000 penerima manfaat juga kita intervensi dengan berbagai macam program, bukan hanya di Kota Makassar tapi juga di kabupaten-kabupaten, di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah terpencil. Dan memang proses untuk mengubah kehidupan dari penerima manfaat ini dari awalnya miskin ke tidak miskin itu sangat panjang prosesnya dan sangat kompleks, karena itulah yang menjadi visi kami, bagaimana visi kami itu mengubah yang tadinya penerima zakat dia menjadi pembayar zakat nantinya. Nah itu visinya jangka panjangnya seperti itu. Tapi memang prosesnya sangat panjang. Tapi kita alhamdulillahnya adalah ada progres yang kita bisa lihat, kenaikan pendapatannya itu bisa terkawal, terkontrol ya. Dari awalnya pendapatannya misalnya di angka sekian ada peningkatan karena kita juga melakukan proses pendampingan terhadap penerima-penerima bantuan yang kami berikan. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, apakah ada satu daerah menjadi role model? Untuk role model yang kita tetapkan sebagai role model tidak ada ya, tapi di setiap daerah itu ada. Misalnya di Makassar kita ada di Kampung Kajang di Antang, kemudian di Sinjai ada juga di Pinrang, hampir di semua kabupaten kita ada program pemberdayaan ekonominya.
yang paling besar di seluruh Sulawesi Selatan di kabupaten mana atau memang ada di khususnya di Kota Makassar ini? Yang paling terbesar mungkin di Kabupaten Pinerang dan Pinerang. Sinjaya karena kita di situ ada pemberdayaan petani-petani kopi. Oke. Yang awalnya mereka membudidayakan kopi itu dengan teknologi dan pengetahuan seadanya, tapi setelah kita intervensi dengan program pelatihan dan pendampingan, mereka sudah bisa menghasilkan biji-biji kopi yang lebih berkualitas dan harganya jauh lebih bagus ketika mereka jual seperti itu. Oke. Baik, sudah ada yang ingin bergabung bersama kami? Ya. Silahkan di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Sembari saya menantikan deringan telepon Anda, saya lanjut di Pak Andi Rahmat nih. Nah, terkait juga bagaimana nih kalau misalkan tadi kita mendengarkan dari dompet duafa. Nah, selanjutnya dari dinas sosial ke depannya, seperti apa yang akan dilakukan untuk lebih mungkin bantuannya itu lebih tepat sasaran gitu. Mbak Kasih Mbak Ren, saya kira memang seiring tadi yang disampaikan Pak Rahmat dari dompet duafa, kedermawanan masyarakat Makassar khususnya itu memang sangat tidak diragukan lagi. Ini terbukti dengan apa? Masih marak gepeng-gepeng yang ada di Kota Makassar. Artinya apa? Masyarakat Kota Makassar ini memang dermawan sih Mbak Ren, tapi selalu memberikan dengan cara-cara yang pengennya instan-instan aja. Jadi nempel di mobil langsung ngasih gitu ya Pak ya? Padahal itu kan tidak dibenarkan. Dinas sosial selalu aktif melakukan penjangkauan yang seperti begini Mbak Ren. Artinya apa? Kalau ini dibiarkan bisa menjadi fenomena PMKS yang terbaru oleh Kota Makassar. Artinya apa? Kita memberi tidak pada tempatnya. Olehnya itu memang pemerintah kota selalu menghimbau kepada warga masyarakat untuk menyalurkan segala bentuk bantuannya pada tempat-tempat yang notabene memang sudah menjadi lembaga-lembaga resmi penyalur bantuan sosial. Olehnya itu kenapa memang masih marak ini karena memang masyarakat kita ini masih senantiasa memberi. Bayangkan penghasilan seorang gepeng itu bisa mengalahkan penghasilan seorang pegawai yang notabene golongan 4. Kesehariannya itu bisa seorang gepeng itu bisa menghasilkan 300.000 per hari. Apakah penghasilannya ini diperuntukkan untuk produktivitas dirinya? Belum tentu Mbak Ren. Belum tentu. Karena apa? Anak-anak gepeng ini juga banyak yang dari penghasilannya itu dia berikan, dia peruntukkan untuk hal-hal yang kontraproduktif untuk dirinya. Contohnya apa? Memberi yang contoh untuk yang penghisap lem itu, dia membeli seperti yang begitu. Dia artinya apa? Kontraproduktif untuk dirinya. Banyak penghasilan yang dia bisa dapat dengan itu. Artinya apa? Tidak tersalurkan baik apa yang menjadi bantuan kita yang notabene instan untuk berikan kepada dia. Dan kita beranggapan bahwa kita ini sudah beramal, tapi porsi untuk itu tidak pada tempatnya. Baik, kita tahan dulu Pak Andi Rahmat. Ada telepon yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terputus. Boleh dicoba kembali ya di 0811 400 9250. Baik, lanjut kembali Pak Andi Rahmat terkait dengan untuk pemanfaatan pengelolaan zakat ini supaya bisa mengentaskan kemiskinan. Sejauh mana nanti nih Dinsos sudah melakukan seperti apa? Saya kira memang himbauan kami untuk masyarakat Kota Makassar menyalurkan bantuan infak, sedekah, wakaf atau dan sejenisnya ini kita salurkanlah pada lembaga-lembaga resmi, tidak melalui cara-cara instan yang senantiasa kita lakukan hampir ke setiap harinya di lampu-lampu merah yang ada di Kota Makassar. Kita kumpulkanlah, kita salurkan kepada lembaga-lembaga resmi, tidak pada tempat yang notabene melalui cara instan yang langsung diberikan kepada warga yang tiap hari mungkin saja
ada di perempatan jalan yang ada di Kota Makassar. Kenapa ini ada selalu? Iya. Karena memang kita senantiasa memberi. Oke. Kalau kita tidak memberi kan pada tempat yang tidak dianjurkan ini kan pasti tidak ada juga dianya. Oke, baik, sudah ada penelpon yang ingin bergabung. Selamat pagi. Halo. Halo. Dengan Bapak siapa? Iya, dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Ya. Oke, putus dicoba kembali. Kayaknya pengen ngobrol langsung ya Pak ya. Ada kebetulan ada Pak Rahmat selaku dari Kepala Cabang Dompet Duafa. Mungkin ingin juga mendapatkan info sejauh mana informasi yang bisa mereka dapatkan ya Pak ya. Khususnya penelpon yang ingin bergabung bersama kami terkait dengan Dompet Duafa. Nah ini sebagai closing statement karena kita juga dibatasi oleh waktu ini ya Pak ya. Nah mungkin dari Pak Rahmat sendiri, apabila saat ini juga pendengar ingin mengetahui bagaimana sih saya ingin juga membayar zakat melalui Dompet Duafa, bagaimana sih caranya? Boleh Pak, silahkan. Iya, jadi untuk membayarkan zakat itu sangat mudah ya. Pendengar sekalian bisa langsung lihat caranya secara detail di kanal sosial media Dompet Duafa. Di Facebook ada Dompet Duafa Sulsel, di Instagram ada juga @dedesulsel. Kita juga ada di website dompetduafasulsel.org. Dan caranya sudah banyak sekali, bisa melalui KRIS, bisa melalui pembayaran transfer, bisa datang langsung ke kantor jika mau, bisa juga melalui jemput zakat. Jadi misalnya Bapak Ibu di rumah tidak mau kemana-mana dan lebih memilih berinteraksi dengan petugas zakat, kita bisa menelpon petugas zakat, kita bisa langsung menjemput zakatnya di rumah atau di kantor, dan bisa juga kita kumpul secara kolektif juga. Nah dari situ nanti ketika Bapak Ibu setor zakatnya akan mendapatkan bukti penyetoran zakat, dan itu juga menjadi salah satu prosedur transparansi pengelolaan zakat kita. Ada yang bisa disebutkan mungkin nomor telepon ataupun juga lain kanal apa Pak langsung bisa di Nah kalau datangi, dikunjungi situ website-nya. Nah kalau kantor kami di Petarani, Oke. di samping PWI, kantor PWI Sulsel. Nah di situ kami berkantor, bisa langsung datang di situ, bisa juga ke kanal Instagram kami di @dedesulsel. Kemudian bisa kalau misalnya mau mengakses layanan teleponnya bisa di 0853 7321 1111. Saya lagi 0853 7321 1111. Oke, baik. Nah terakhir dari Pak Andi Rahmat sendiri, sejauh mana ini mungkin apa harapannya ke depan terkait bagaimana kolaborasi yang nanti akan dilanjutkan ya Pak ya untuk pemberantasan kemiskinan, untuk pemberian bantuan lainnya Pak, program-program. Ya, kalau kami dari Dinas Sosial pada prinsipnya menghimbau kepada masyarakat Kota Makassar khususnya untuk menyalurkan segala jenis bantuan, apakah itu zakat, infak ataupun sedekah ataupun wakafnya kepada lembaga-lembaga resmi yang sudah menjadi rujukan pemerintah ataukah yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Saya kira kalau ini sudah tersalur pada lembaga-lembaga resmi, insya Allah memang penyaluran nantinya kepada keluarga penerima manfaat itu bisa tepat sasaran lah. Jangan kita selalu memberikan dengan cara-cara instan yang notabene menjadi permasalahan-permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat. Bisa menjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat. Contoh yang tadi saya sudah sampaikan Mbak Ren, kita memberikan di perempatan-perempatan jalan, yang traffic light yang senantiasa kita marah. Artinya apa? Kita memberi, teman-teman itu kan pasti selalu berharap karena ada sumber penghasilan yang dia dapat dari setiap harinya dia di situ. Yeah. Coba kalau kita menyalurkan pada lembaga resmi dan menyalurkannya pada tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah, otomatis apa yang menjadi
hambatan kita yang terhadap gelandang pengemis ini bisa kita minimalkan. Saya kira memang ada lembaga resmi yang kita bisa salurkan apa yang menjadi harapan kita melalui zakat, infak dan sedekah ini. Itu harapan kami, Mbak Ren. Baik, kita aplaus dulu buat narasumber kita di pagi hari ini. Luar biasa, dan memang kalau kita berbicara tentang zakat, infak, sedekah ataupun juga wakaf ini memang cukup besar ya. Mau dilihat dari sisi mana dulu. Nah, kami berharap juga, tentunya pendengar juga berharap apabila Anda ingin mengeluarkan atau memberikan zakat, ya seperti Bapak Andi Rahmat tadi mengatakan, ya salurkanlah kepada lembaga atau badan yang sudah punya sertifikasi yang betul-betul sudah diakui oleh negara ya, pemerintah khususnya, sehingga apa yang Anda berikan itu lebih tepat sasaran. Akhir kata, saya Syareni mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari tatap indah senyummu memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau buatku bahagia di saat hati ini terluka. Di saat hati ini terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku di saat hati ini terbawa